secara terbuka di publik ini akan terjadi, dan dia cita-cita untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk agar bumi ini bisa tetap seperti yang dia inginkan gitu. Oke, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video. Selamat menonton, guys. Burung. Jadi kalau menyamakan flu burung sama COVID, intinya tuh kita kan namanya virus itu kan ada yang namanya mutasi. Jadi kalau disamakan dengan flu burung itu nggak sinkron, Jadi ada kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi kalau Bu Siti Fadilah yang kasusnya beliau itu jujur kami di 2008 dan kita di sini di 2008 tidak paham di kasus itu. Tetapi ada satu yang setuju, emang benar Indonesia harus mandiri sendiri. Itu emang benar karena kita emang punya lembaga-lembaganya, kita punya sumber dayanya, kita hanya butuh support. Kita hanya butuh support dari rakyat. Percayalah sama Indonesia gitu. Tapi kan rakyat kan ada beberapa yang menggiring membandingkan Indonesia apa-apa. Nah, itu beli. Nah, terus yang saya tanya soal konspirasi, Bli. Jadi kalau yang saya tanya kan ada layer-layer. Yang saya tanya itu adalah kami para nakes langsung menanyakan, kalau yang di Bali, Beli ada kegiatan apa di Bali? Sama teman-teman, sama nakes. Apakah pernah diskusi sama nakes di Bali, Beli? Soalnya kan kita ada. Gimana, Beli? Kalau yang di Bali gimana, Beli? Kegiatannya, Beli? Kegiatannya slow aja. Jadi nggak ada yang gawat. Yang kemarin terakhir itu yang di mana ada rapid test massal di Bangli itu 400 rapid test, hasilnya ngawur semua gitu. Jadi kalau yang saya tanya ini, Bli, kan kemarin kan Bli teriak-teriak soal WHO kan. Maksudnya WHO sendiri itu kan yang salah satunya mengusulkan social distancing, di rumah aja, jaga jarak. Itu juga mematuhi prosedur WHO, Bli. Beberapa yaitu pakai cuci tangan dan membagi-bagi masker. Nah, ini yang kami tanyakan dari para nakes. Yang kami keberatan itu adalah kok digorengnya arahnya ke konspirasi seolah-olah COVID itu buatan Indonesia. Nah, kita tuh kan negara besar ya, Bli. Kita kan negara. Nah, ini yang kita tanyakan. Kita konfirmasi, Bli. Kita konfirmasi apakah niat Bli. Ini silaturahmi. Saya nggak ada bilang COVID ini buatan Indonesia, itu jauh banget. Jadi yang saya konteks konspirasi yang saya maksud di COVID ini adalah dia ini loh. Jika kan saya mempelajari dari awal ini kasusnya dari awal banget. Jadi orang yang paling pertama menekan WHO untuk mengeluarkan status pandemi itu adalah Bill Gates. Dan Bill Gates sejak tahun 2015 sudah investasi besar-besaran di vaksin. Dan dia di bulan Oktober 2019 dia membuat simulasi bagaimana cara jika dunia mengalami pandemi, bagaimana cara mengatasi. Simulasinya namanya Event 201, itu di Amerika 3 minggu sebelum status pandemi. Dan saat ini donatur terbesar di WHO setelah Amerika memotong donasinya 3 minggu, donatur tertinggi di WHO adalah Bill Gates. Yang di bawah Bill Gates itu ada Inggris, di bawah Inggris Gavi namanya. Gavi itu asosiasi korporasi vaksin dunia. Di Gavi ini pemegang modal tertingginya adalah Bill Gates. Jadi saya hanya mencoba, saya nggak bilang rumah sakit Indonesia atau Indonesia membuat virus, enggak. Saya cuma bilang konspirasi ini adalah terlalu banyak kebetulan yang ini loh, kok orang ini bisa ngeramal sedemikian akurat banget ramalannya,
Lalu dia investasi besar-besaran di vaksin segala macam, lalu membicarakannya secara terbuka di publik, ini akan terjadi, dan dia cita-cita untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk agar bumi ini bisa tetap seperti yang dia inginkan gitu. Lagi, ayo. Matu terus ini. Sinyalmu aman kan, Bli? Sinyal aman, sinyal. Tadi saya nyanyi loh, Mas Tirta. Tadi saya sendiri nyanyi itu ada sekitar 7 lagu, aman loh, Mas. Masalah tadi sebelum saya live sama sampai lagi. Oke, tadi ya, yang saya masuk konspirasi itu saya nggak mengerti, saya nggak bilang kawan yang enggak. Jadi dia itu merasa dan juga banyak negara sedang dikerjain gitu loh sama kekuatan elit global ini yang jadi apa namanya? Gimana? Jadi kalau dari aku, Bli, aku ingin bertanya aja sih. Kalau yang soal WHO itu kan, maksudnya yang pertama adalah kita fokusnya kan Bill Gates tadi. Kenapa Bill Gates nggak pakai masker? Ya kita tuh kan kalau ngomong di depan umum pasti masker harus dicopot, Bli. Itu kayak saya menduganya SOP, tapi saya nggak peduli karena saya nggak pernah kenal di Bill Gates. Saya juga tahunya di Microsoft dan saya nggak berniat untuk mengenal lebih jauh. Cuman kalau soal teori yang perkembangan vaksin, kenapa kok dia pengen industri di vaksin? Karena semakin banyak penduduk di dunia dan semakin kembangnya teknologi, semakin banyaknya radiasi nuklir, itu akan memperbanyak virus-virus dari masa lalu untuk bermutasi. Jadi virus-virus ini kan munculnya sudah dari dulu-dulu. Ada virus flu Spanyol, terus ada virus-virus Ebola. Ini menurut Bill Gates. Ini menurut Apa? Bill Gates. Apa? Ini tadi argumen tadi menurut Bill Gates. Yang mana? Yang Mas bilang tadi, yang bilang virus itu. Bentar, yang mana, Pak? Yang nggak dengar aku belum. Bentar, gimana? Yang tadi Mas Tirta bilang itu ada rakyat makin banyak, nuklir segala macam, itu argumen dari penjelasan dari Bill Gates atau dari dokter mana gitu? Kalau dari kami sendiri sih timbulnya virus-virus banyak itu kan emang dari penelitian, Bli. Jadi virus yang semakin muncul itu dikarenakan emang satu teknologi kayak pabrik yang banyak, lalu interaksi yang banyak, migrasi orang, migrasi people sama jumlah penduduk dan mutasi sama gaya hidup. Jadi itu berkembang terus. Nah, makanya saya berpendapatnya itu kemungkinan besar itu dikarenakan adanya hal itu, Bli. Jadi itu. Tapi kalau soal Bill Gates sendiri, saya jujur nggak mengenal atau apapun. Tapi yang jelas Indonesia memang punya X-Men dan kita harus support. Itu, Bli. Tapi lalu bagaimana dengan statement? Bagaimana dengan kenapa? statement? Dokter Tirta pernah dengar nama Dokter Anthony Fauci? Dokter Anthony Fauci apa sih? Dokter penyakit dalam apa? Ya, dia itu ketua, jadi kepala penanganan virus atau wabah di Amerika. Dia sudah melayani 4 presiden. Jadi udah lama banget, usia beliau udah 70-an. Tapi masih. Jadi sekarang beliau di kabinet Trump masuk jadi sebagai kepala penanganan wabah di Amerika. Anthony Fauci ini, Dr. Anthony Fauci. Ya, siap, thank you, Dan. Jadi kalau Anthony itu gini, Bli. Jadi di setiap dokter kita tuh ada prosedural. Kita tuh ada setiap prosedural. Dan di dokter tuh ada prosedural, Bli. Jadi kalau kita mengeluarkan statement ataupun yang berhubungan tentang penelitian ataupun sesuatu yang baru, itu emang harus berdasarkan asosiasi dan penelitian. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan statement sendiri. Setahu saya misal Dokter Tirta, misalkan gini, Dokter Tirta berdasarkan di lapangan menemukan bahwa kalau makan bakso otaknya jadi botak. Nah itu harus saya menemukan.
Tapi saya nggak boleh langsung ngomong, itu harus penelitian. Apakah benar orang yang Dr. bisa makan Fauci, bakso? Dr. Anthony Fauci ini, jadi gini, Dr. Anthony Fauci ini punya sejarah panjang dengan Bill Gates. Dr. Anthony Fauci ini terlibat banyak proyek dengan Bill Gates. Dan 2017 di salah satu event resmi, Dr. Anthony Fauci, entah dia keceplosan atau dia lupa, dia terang-terangan bilang, dia bicara 2017 ya, dia terang-terangan bilang beberapa tahun lagi akan ada virus kejutan. Nah, dan dia punya sejarah yang panjang dengan Bill Gates. Bisa di search di mana saja. Dr. Fauci ini punya banyak proyek sama Bill Gates, proyek vaksin segala macam. Jadi apakah ada nggak bias kepentingan di sini, ada nggak konflik of interest di sini di antara orang elit ini yang mencoba karena situasi pandemi? Karena seperti yang saya bilang tadi, donatur terbesar WHO adalah Bill Gates, dan Bill Gates, jika Anda donatur tertinggi, otomatis Anda pasti punya privilege ya. Itu data dari mana, Bli? Data maksudnya Bill Gates donatur WHO? Silakan dicari sendiri ke website WHO, silakan. Cuman dari kami seperti ini, Bli. Kita tuh nggak usah berpikir jauh tentang vaksin, karena itu tuh masih bertahun-tahun. Jadi sebenarnya virus COVID ini dilawannya itu adalah sesuai SOP dari pemerintah. Yang pertama adalah kita jaga jarak, memutus rantai infeksi, kurangi ketemuan orang, pakai masker, cuci tangan, PHBS, dan makan makanan nutrisi bergizi. Itu udah diajarkan. Kenapa? Karena kita kalau mikir vaksin jauh. Terus ini, Bli, yang saya tanyakan. Kenapa sih kita harus ngurusin Bill Gates? Karena itu nggak berpengaruh apapun, Bli, menurutku loh. Karena apa ya? Bill Gates itu terlalu jauh, Bli, di atas. Yang bisa ngalahin dia ya menurut saya ya orang-orang yang setara Bill Gates. Kalau misalkan Tirta Gates, nah itu mungkin bisa, Bli. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah sebenarnya manfaatnya apa kita ngurusin Bill Gates gitu loh. Karena kondisi negara ini kan sebenarnya sudah capek, ya kan? Sudah capek gitu loh, Bli. Kayak saya nggak memaksa semua orang relawan, saya nggak masalah. Tapi kita tuh bisa gotong royong aja. Karena Indonesia udah capek. Kenapa kok kita tuh nggak pas masa penjajahan, seperti masa penjajahan, kita tuh gotong royong. Masalah kita itu kan sebenarnya adalah COVID ini kapan kelarnya. Yuk kita itu mari berdayakan gotong royong. Kalau kita emang pemerintah Indonesia pengen new normal, kita gotong royong dengan cara PHBS, kita berdayakan RT RW. Kenapa? Ini kan bukan pengaruh Bill Gates. Masa Bill Gates ngurusi RT RW kan nggak mungkin, Bli. Jadi menurut saya secara pribadi, sebenarnya secara pribadi ini, menurut saya nggak begitu berguna, Bli, kalau kita tuh ngurusi Bill Gates. Kenapa? Karena terlalu jauh, Bli, gapnya. Kecuali satu, orang-orang yang emang koneksi langsung dengan WHO. Kenapa? Kalaupun kita usul seperti ini, kita tuh terlalu makan besok aja masih susah, Bli, warga kita. Makanya yang saya lakukan di sini adalah, oke lah kamu percaya boleh, kamu nggak percaya silakan. Yang penting kita gotong royong demi Indonesia. Itu sih yang saya maksudkan. Jadi saya mau tanya balik ke Bli, kalau misalkan Bill Gates ini benar, konspirasi, apa yang bisa Bli lakuin coba? Itu yang saya mau tanya sekarang. Kenapa? Seperti sama, jika Bill Gates ini memang benar, jika Bill Gates kalau memang misalkan benar konspirasi ini benar, apa yang bisa Bli lakukan? Saya jawab. Kamu terlalu nanya kepanjangan. Jadi jika benar Bill Gates ada di belakang ini, Indonesia bisa melakukan apa yang seperti Ibu Siti Fadila lakukan. Simple. Iya kan kita udah punya lembaganya, Eijkman. Bahkan dari sebelum dulu, kita tuh udah punya lembaganya, Eijkman Institute. Dan ada ITB, ada UGM, ada Biomol, kan ada namanya teknologi biologi molekuler. Itu kan bertugas untuk meneliti bakteri, meneliti polimer, ada BPPT. Jadi menurutku ada WHO atau enggak, Indonesia sudah punya perkembangannya. Cuman kita emang dananya masih kesedot di hati. Menurut aku secara pribadi sih, itu belum menjawab pertanyaan. Tetapi yang tanya adalah, menurut Bli, kalau misalkan Bill Gates emang di belakang konspirasi ini, apa tindakan kita sebagai warga Indonesia? Karena saya kan jujur tidak membahas di situ. Tapi kan saya nggak ahli. Apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa meniru langkah parlemen di Italia. Jadi Italia parlemennya sudah terang-terangan untuk menyeret Bill Gates ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan kejahatan kemanusiaan. Tapi kan buktinya nggak ada, Bli, bahwa dia menyebarkan virus itu. Itu bisa jadi fitnah, Bli. Kecuali kayak misalkan siapa namanya Nazi gitu kan, Hitler, dia terbukti menggunakan kamar gas untuk membantu orang Yahudi. Itu dan ada bukti cakar-cakarannya. Nah kalau misalkan parlemen Italia menuntut Bill Gates, bukti harafiahnya kan nggak ada, hanya dugaan dan praduga. Sementara di aset hukum itu kita praduga tak bersalah. Nah itu, Bli, yang maksudnya aku tanya. Kita itu belum menjawab pertanyaan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau misalkan Bill Gates merupakan dalang semua ini, misalkan, apa yang sebaiknya Bli sarankan rakyat Indonesia lakukan? Kalau misalkan benar, apa yang Bli sarankan?
Kalau saya kan sarannya gotong royong mandiri. Kenapa? Karena saya nggak bisa menyentuh beliau. Ya kan? Nah, kalau menurut saya, apa yang bisa kita lakukan ini, Bli? Biar kita dengar nih. Kalau pendapat saya pribadi, jika memang ada kelompok elit di belakang skema COVID ini, ya rakyat seharusnya bersatu gitu loh. Jadi kita bersatu, jangan sampai yang rakyat yang harus bekerja itu disudutkan, nakes juga jangan sampai dibenturkan dengan rakyat. Jadi kita bersatu, dan kalau bisa kita secepatnya bikin vaksin sendiri, tidak tergantung sama suntikan dana dari luar lagi. Jadi benar-benar berdikari seperti yang Tirta bilang tadi, berdiri di atas kaki sendiri. Karena fakta yang ada, virus ini memang tidak semematikan yang dibicarakan media-media. Itu kita sudah sepakat berkali-kali tentang itu. Virus ini tidak seserem yang diberitakan, virus ini tidak semematikan yang diberitakan. Jadi rakyat tidak perlu terlalu ketakutan. Media-media seringlah angkat tema-tema harapan, angkat tema-tema positif, angkat tema-tema agar masyarakat kembali hidup dengan hidup dengan tanpa ketakutan yang berlebihan, seperti yang Jokowi bilang, berdamai dengan virus. Damai itu artinya apa? Kalau kita masih musuhan, misalnya saya sama Tirta masih musuhan, saya tuh mau ke Jakarta malas, mikir ntar ke Jakarta ketemu Tirta, ntar Ciku, ntar bingung, mau ke rumah sakit malas, ntar ada temannya Tirta, ntar Ciku di rumah sakit. Jadi hidup dalam tertekan. Jokowi pakai bahasa diplomasi, dia bilang berdamai dengan virus itu kan artinya ya kamu damai sama musuhmu, kamu tuh hidup seperti biasa aja lagi, cuman ya itulah ingat seperti yang dilakukan normal itu, lakukan aja sebisanya itu. Jadi kita intinya jangan terlalu merasa ketakutan semua, dan tidak di situasi kayak gini ya, di situasi seperti ini tidak ada yang perlu menjadi paling menderita atau paling tertekan. Jadi kita semua setara, kita semua sama. Mau nakes, mau ojol, mau selebriti, mau pembawa acara, kita semua setara. Itu yang harus diciptakan sekarang. Jadi jangan sampai ada yang selebriti kayak nyuruh orang, kamu di rumah aja, sementara mereka rumahnya enak. Orang-orang yang nonton di TV itu rumahnya digubuk, pegang duit cuma 50.000. Gimana perasaan mereka, belum bisa bayar kos bulan depan. Selebriti nyuruh mereka di rumah aja. Itu yang harus kesadaran itu harus kita bangun. Kita semua setara di sini gitu loh. Yang harapan saya cuma itu. Jadi kalau saya setuju, Bli. Kalau yang pertama adalah kalau kita berdikari Indonesia itu ada neraca perdagangan. Kalau kita menyetop semua impor itu nggak bisa, Bli. Itu ada mengganggu neraca perdagangan internasional. Nanti kita akan disanksi WTO, disanksi apa banyak banget urusannya. Tapi saya akan berbicara mengenai yang masalah kesetaraan. Jadi saya akan merangkan Pak Jokowi mengeluarkan statement berdamai. Ini yang digoreng. Berdamai ini maksudnya adalah gini, COVID itu nggak akan pernah hilang. COVID ada, nggak pernah hilang. Yang kita bisa lakukan hanya mengontrol ini sampai titik minimal. Nah, maksud supaya apa? Dengan cara mengontrol ini, kita bisa beradaptasi dengan gaya baru. Tingkatkan pola hidup bersih sehat, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan terlebih dahulu. Maksudnya Pak Jokowi itu tersebut di situ. Nah, makanya saya nggak tahu tiba-tiba kok berdamai itu, ya nggak mungkin, Bli. Maksudnya corona di Salaman nggak mungkin. Nah, menyangkut teman-teman warga yang bekerja karena kekurangan uang di rumah, setahu saya Bli, kan ada kebijakan habis ini orang-orang masih kerja, ya kan Bli, karena cari uang. Terus habis ini juga ada kebijakan 4 Juni kalau nggak salah PSBB di Jakarta berakhir, udah mulai mereka kantor, tapi menerapkan kayak gitu the new normal. Nah, yang kita lakukan sekarang, Bli, saya setuju dengan Bli, sebenarnya kita tuh harus gotong royong antara Bli, antara saya, antara teman-teman, antara rakyat itu harus berhenti suzon. Yang kita lawan itu adalah oknum-oknum provokator yang ingin mengadu domba kita. Saya setuju di situ. Kita kan nggak tahu nih provokator ini dikendalikan elit-elit siapa, apakah bergerak. Dan kalau soal vaksin, saya setuju. Kita tuh harus mensupport H-Man. Emang usulnya Bli bagus di situ, yang H-Man. Tapi yang saya nggak setuju tuh adalah yang berteriak soal insentif tadi, kan itu udah dijelaskan yang Wisma Atlet ya. Terus yang soal membodoh-bodohkan, tenaga medis nggak pernah membodoh-bodohkan. Dan yang soal WHO, itu ada beberapa yang kita ikuti juga. Terus yang berikutnya gotong royong, terus yang kita harus mandiri, itu benar kalau vaksin, tapi harus proses. Terus yang berikutnya adalah untuk yang konspirasi, menurut saya sudah cukup disudahi, Bli, karena menurut saya Bli penyampaiannya harus lebih jelas gitu loh, Bli. Si konspirasi ini tuh ya, nyasarnya kemana? Lebih mengerucut, Bli. Soalnya kalau Bli nyasarnya Bill Gates terus, itu terlalu jauh, Bli. Orang-orang petani juga nggak peduli Bill Gates. Saya kemarin, Bli, saya wawancara ke pedagang gorengan di depan sebuah rumah sakit. Saya tanya, Bli, kamu ngapain pakai masker?
Karena saya niru teman saya pakai masker. Kamu tahu nggak COVID apa? Dia nggak tahu. Jadi di sini adalah dia aja boro-boro nggak tahu Bill Gates masker apa, apalagi Bill Gates, Bli. Jadi menurut saya, Bli mungkin fokus penjelasannya itu mengerucut, Bli. Karena penjelasan orang-orang ini, juga bingung. Gimana, Bli? penjelasan ini, penjelasannya Mas Tirta tadi tentang dagang apa, dagang bakso ya? Ngerasa dagang? Ya tadi siapa yang Mas marahin dibilang apa? COVID. Di depan dagang. Konspirasi. Ya, dia pakai masker karena dia nggak tahu kan? Dia nggak tahu Iya, dia nggak masker tahu. itu gunanya untuk. Ya. Iya. Jadi ini ada studi menarik ya. Jadi manusia memiliki dua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Segala macam. Jadi para pakar hipnoterapi seperti Erikson, Boyne, Sabat-Chain, Churchill dan lain-lainnya menyatakan bahwa daya pengaruh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dalam mempengaruhi dan mengendalikan individu adalah 10% berbanding 90%. Hal yang sama dinyatakan oleh C.G.D. Mazak pada tahun 2005 bahwa manusia hanya menyadari sekitar 5. Jadi manusia ini sebenarnya hanya menyadari 5% dari aktivitas berpikirnya. Dengan demikian, hampir semua keputusan, tindakan, emosi, dan perilaku seseorang sepenuhnya bergantung pada 95% aktivitas otak yang berlangsung tanpa ia sadari. Jadi sampai ini kan mungkin menjelaskan sedikit kenapa gelandangan, kenapa pengamen, anak-anak pang, ojol itu yang mereka sehari-harinya mereka tuh bertemu banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, tidur di tempat yang nggak bersih, tapi kasus mereka kena COVID itu bisa dibilang sangat rendah. Justru yang banyak kena itu bukan. Ini revisi, Bri. Ini kurang tepat. Kalau ada yang bilang bahwa yang kena COVID orang kaya doang, itu kurang tepat. Kenapa? Karena yang masuk bilang orang kaya doang. Ya, maksudnya orang-orang biasa. Ya, maksudnya kalau orang-orang biasa, anak normal. Ya, anggap aja orang-orang anak gelandang dan kawan-kawan. Itu kami kemarin ke rumah sakit, sempat donasi di rumah sakit jiwa di daerah Jakarta Utara. Itu dokternya mengatakan ke saya, namanya Dokter Vicky. Dia mengatakan ke saya bahwa ada orang-orang gila yang emang gejalanya flu, tapi dia bukan COVID, tidak memenuhi standar swab dan kawan-kawannya. Tetapi mereka bisa sakit, Bli. Tetapi karena mereka kebiasaan di luar, maka daya tahannya emang lebih sedikit di atas normal. Tetapi itu harus dipenelitian. Nah, kedua, soal yang namanya hipnoterapis kayak gitu, emang benar, orang yang positive thinking akan meningkatkan optimisme dan meningkatkan hormon-hormon sehingga imunitasnya tinggi. Tetapi, kan ada kemungkinan kita itu kena. Ini ibarat kita naik motor, Bli. Saya insya Allah berdoa. Kan kita ada doa. Sebelum kita naik motor, kita harus berdoa supaya kita tidak kena kecelakaan di jalan. Tetapi kan, walaupun kita berdoa, kita kan tetap pakai helm, Bli. Nggak mungkin kita nggak pakai helm, gitu, kita truk mati juga, Bli. Jadi, kita kan tetap pakai helm, kita tetap pakai sarung tangan, kita tetap nyalain, kita tetap. Nah, maksud kita adalah, sugestinya itu adalah berdoa. Nah, sugestinya di COVID, itu kita yakin, kita semangat, kita jauhi narasi negatif. Setuju sama Bli. Tetapi, kita juga harus memperhatikan, sarung tangannya kita, itu adalah cuci tangan, helm kita adalah masker, dan proteksi kita lampu sein, itu adalah jaga jarak. Jadi sebenarnya itu sama kayak angka kecelakaan. Angka kecelakaan tinggi di Indonesia, emang. Tetapi apakah setiap orang yang naik motor akan mati? Tidak. Karena kita proteksi. Makanya yang penting kamu berdoa, yakin, optimis. Jangan emosi kalau naik motor, sama kamu proteksi diri. Nah, maksud saya seperti itu, Bli. Jadi kita sebenarnya selaras, cuman penyampainya berbeda. Nah, yang saya tanyakan ini tadi masih sama. Konspirasi apa sebenarnya yang mau diangkat sama Bli tentang COVID di Indonesia? Ini yang saya bingung dari tadi. Sama Indonesia tuh terlibat eksternasi apa enggak? Indonesia kan sebenarnya konspirasinya bentuknya apa? Enggak tahu saya. Kayak misal Indonesia, let's say Indonesia, apa yang mau diarahkan ke Indonesia? Indonesia kalau nggak salah, pemerintah Pak Jokowi itu sekarang malah ke arah new normal ya. Dan ini mulai PSBB dikurangin. Ada juga nih hari ini bagus nih, kayak di tempat lebaran sepi. Tetapi kan 4 Juni mulai berakhir PSBB. Terus nanti ada kantor mulai masuk. Jadi menurut saya justru pemerintah ini mulai emang mendengar dari masyarakat. Jadi menurut saya realitas konspirasi di Indonesia itu kayak apa? Karena kalau vaksin kan dibantah. Indonesia vaksin lagi proses tuh, Edgeman, tapi nggak tahu berapa tahun. Terus pemerintahnya emang kolaborasi dengan rakyat, nakes didengar, rakyat didengar. Jadi medianya sekarang positif. Ada gerakan kemarin silaturahmi online, mudik online, detik.com kemarin ngecek mudik online. Nah, sekarang yang ada di Indonesia, saya nggak tahu. Konspirasi yang ada di Indonesia adalah konspirasi
dari media-media sengaja menciptakan ketakutan agar masyarakat itu, agar ekonomi makin agar orang-orang sakit. Jadi ini media, dan jika diikuti uangnya, if you follow the money, media-media besar di Indonesia ini pemiliknya tuh orangnya itu aja, dan mereka juga ada koneksi ke elit global. Jika Anda benar-benar cari ya pemilik media-media Indonesia. Tapi ini bisa saya bantah, Bli. Kemarin minggu lalu saya meeting, diundang tim saya meeting forum komunikasi gugus tugas. Kita meeting dengan Persatuan Televisi. Kita juga diundang ke DPR oleh Komisi 1 itu penyiaran. Kita juga diundang Persatuan Radio. Kita diundang Radio Republik Indonesia. Mereka sekarang satu lini untuk menerangkan mudik. Jangan mudik, terus akhirnya mudik, terus sekarang jadi lebaran di rumah. Jadi kita sekarang satu lini, Bli. Ya kan, jadi kita mendengarkan masukan masyarakat. Jadi sekarang saya tanya, kalau misalkan media ini mengelit global, sekarang kan sudah narasi positif. Kemarin saya cek sendiri, Trans TV dan CNN itu iklan masyarakatnya kenceng. RRI saya sendiri yang isi, Prambos teman saya, terus belum Hard Rock, belum Mustang, itu saya lihat emang iklan masyarakatnya bagus, positif. Sudah jarang banget media sekarang yang menekankan negatif, kecuali media-media provokator. Saya juga nggak tahu media provokator mana, tapi muncul-muncul terus di Twitter. Nah, yang saya tanya sekarang, bentuknya berarti kan nggak ada, Bli, konspirasi di Indonesia. Jadi bisa saya bantah, konspirasi di Indonesia sejatinya nggak ada, Bli. Adanya di luar sana, di Amerika. Kalau di Indonesia, saya jamin, saya bisa lakukan nggak ada. Karena apa? Karena pemerintah mendengarkan rakyat. Tanggal 4 Juni kemungkinan besar orang bisa ngantor, teman saya ngantor, dan kemarin pasar dibuka. Saya ke pasar, Bi. Saya keliling 15 pasar di Jakarta. Itu mereka pedagang. Itu nggak dirazia. Polisinya malah memberikan, nih, kamu kasih face shield, nih pakai masker, dagang aja, jaga jarak ya, bersih. Jadi pasar-pasar aja didukung. Kenapa? Karena mereka tahu pasar ini sektor penting. Pecel lele depan